Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bita Nuralfia dari program studi Profesi Apoteker Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Ingin memaparkan hasil kegiatan mini industri. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Apoteker Willy Wahyu Timur, Magister Sains, kemudian Bapak Profesor Dr. Apoteker Suwaldi Martodiharjo, Magister Sains, selaku dosen pembimbing lapangan saya. Selanjutnya, saya ingin mempresentasikan dengan judul Formulasi dan Uji Fisik Sediaan Krim Minyak Atsiri Daun Serewangi dengan perbedaan konsentrasi emulgator. Yang pertama, poin latar belakang. Indonesia termasuk negara kaya akan keanekaragaman hayati. Hal tersebut menjadikan Indonesia memiliki berbagai jenis tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuat minyak atsiri. Saat ini perkembangan minyak atsiri mendapat perhatian yang cukup besar dari pemerintah. Salah satu jenis tanaman atsiri di Indonesia yang potensial untuk dikembangkan adalah daun sereh. Minyak sereh wangi dikenal dalam perdagangan dengan nama citronella oil. Umumnya digunakan sebagai antiseptik, antispasmodik, diuretik, dan obat penurun panas. Burdock menyebutkan bahwa komponen kimia dalam minyak atsiri sereh wangi cukup kompleks, yaitu citronellal, citronellol, dan geraniol. Kemudian, salah satu penyakit kulit itu ada jerawat atau bisa disebut dengan acne vulgaris. Dan bakteri umum yang menjadi penyebab jerawat itu yaitu Propionibacterium acne. Tanaman yang digunakan sebagai antibakteri penyebab jerawat yaitu serai wangi. Nah, serai wangi di sini kandungannya ada flavonoid dan banyak kandungan citronellalnya. Kasus jerawat di Indonesia mengalami peningkatan, yaitu mulai dari 60%, kemudian 80%, kemudian meningkat lagi sebanyak 90%, serta terjadi pada umur 14-19 tahun. Selanjutnya ada rumusan masalah penelitian ini. Bagaimana formula optimum dari krim antibakteri penyebab jerawat berbasis minyak atsiri serai wangi dengan perbedaan konsentrasi emulgator, asam stearat, dan triethylalamin. Kemudian tujuan penelitian ini untuk mengetahui formula optimum dan karakteristik fisik sediaan krim antibakteri penyebab jerawat berbasis minyak atsiri serai wangi dengan perbedaan konsentrasi emulgator, asam stearat, dan triethylalamin. Kemudian manfaat penelitiannya diharapkan dapat memberikan informasi mengenai minyak atsiri serai wangi dalam sediaan krim serta pengaruh perbedaan konsentrasi emulgator, asam stearat, dan triethylalamin. Poin landasan teori. Tanaman serai wangi Cymbopogon nardus L. Rendle mempunyai kandungan kimia yaitu minyak atsiri, saponin, polifenol, dan flavonoid. Senyawa flavonoid ini berfungsi sebagai antibakteri dengan cara membentuk senyawa kompleks dengan protein ekstraseluler. Senyawa aktif yang dominan terhadap efek bakteri antibakteri serai adalah golongan senyawa polifenol dan senyawa fenolik lain beserta derivatnya. Namun, komponen yang utamanya adalah citronellal, citronellol, dan geraniol. Adapun makna dari jerawat
yaitu bisa disebut acne vulgaris, merupakan peradangan yang disertai penyumbatan serta penimbunan keratin pada saluran kelenjar minyak, kulit, dan rambut. Dalam penelitian ini digunakan sediaan krim. Sediaan krim merupakan suatu bentuk sediaan setengah padat yang mengandung satu atau lebih bahan obat terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai. Pembuatan krim dibutuhkan emulgator untuk mendapatkan krim yang stabil. Emulgator adalah zat tambahan yang dapat menurunkan tegangan antarmuka antara minyak dan air untuk mencegah pemisahan fase. Kemudian, metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode eksperimental laboratori. Kami melaksanakan penelitian ini di Laboratorium Farmasi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Kemudian ada formula sediaannya, yaitu minyak atsiri serewangi sebagai zat aktif, asam stearat sebagai emulgator fase minyak, triethanolamin sebagai emulgator fase air, kemudian setil alkohol sebagai siftening agent. Kemudian ada propilparaben sebagai pengawet, metilparaben sebagai pengawet, gliserin sebagai humektan dan emulien. Yang terakhir ada aquades sebagai pelarut. Cara kerja sediaan krim yaitu yang pertama ada penimbangan bahan-bahan, yang kedua membuat fase minyak yang terdiri dari asam stearat, setil alkohol, propilparaben, dan zat aktif tersebut yaitu minyak atsiri serewangi diletakkan di cawan dan dileburkan di atas waterbed pada suhu 60-70 derajat Celcius. Kemudian selanjutnya membuat fase air di wadah lain yang terdiri metilparaben, triethanolamin dalam air suling, kemudian gliserin diletakkan di cawan dan dipanaskan di atas waterbed dengan suhu 60-70 derajat Celcius. Selanjutnya, fase minyak dan fase air tersebut dicampurkan di mortir yang hangat sambil diaduk hingga homogen dan terbentuk massa krim. Yang terakhir, masukkan pada wadah, lalu lanjutkan untuk uji fisik. Adapun evaluasi sediaan krim yang saya lakukan yaitu ada uji organoleptik, yaitu untuk mengetahui krim tersebut sesuai dengan bau atau warna dan bentuknya sesuai persyaratan atau tidak. Kemudian ada uji pH. Pengukuran pH pada sediaan krim menggunakan pH meter dengan syarat 4,5 sampai 6,5. Pengukuran pH dilakukan dengan mencelupkan pH meter ke dalam sediaan krim yang telah dibuat. Setelah beberapa detik akan muncul angka pada layar monitor. Angka yang muncul tersebut merupakan nilai pH dari sediaan krim. Yang ketiga, ada uji homogenitas. Uji homogenitas itu dilakukan dengan dioleskan pada plat kaca, lalu digosokkan dan diraba. Bila homogen, maka massa krim tidak tersisa bahan padatnya atau teksturnya. Kemudian yang keempat ada uji daya sebar. Dilakukan dengan meletakkan 0,5 gram sampel di atas kaca alroji, kemudian kaca yang lain diletakkan di atasnya, ditambahkan 125 gram beban tambahan dan didiamkan selama 1 menit. Daya sabar yang baik yaitu 5 sampai 7 cm diameternya.
Yang terakhir ada uji daya lekat. Yang saya lakukan, ditimbang sedikit kos 0,5 gram, dioleskan pada plat kaca dan diberi beban seberat 250 gram selama 5 menit. Kemudian beban tersebut diangkat dan kedua plat kaca yang berlekatan dilepaskan sambil dicatat waktu sampai kedua plat saling lepas. Standar daya lekat yang baik yaitu 2-300 detik. Memasuki hasil dan pembahasan. Hasil dari uji organoleptis. Uji organoleptis meliputi bau, warna, dan tekstur krim yang diamati secara visual. Didapatkan hasilnya seperti krim semi padat lembut, berbau khas, minyak atsiri serai wangi, kemudian berwarna putih. Kemudian yang kedua, uji homogenitas. Sediaan krim tetap homogen, tidak menunjukkan adanya butir kasar atau gumpalan, tetapi pada formula 1-5 hanya terdapat gelembung udara yang terperangkap. Terperangkapnya udara dalam sediaan bisa disebabkan karena kecepatan dan lama pengaduan sediaan krim, sehingga timbul gelembung pada krim tersebut. Hasil dari daya sebar formulasi 1-5 dihasilkan sesuai dengan parameter yang ditetapkan, yaitu 5-7 cm diameternya. Selanjutnya ada uji daya lekat. Nah, penelitian ini memiliki hasil sesuai dengan parameter yang telah ditetapkan, yakni 2-3 detik. Pada tolak ukur uji daya lekat, semakin lama waktu yang didapat, semakin baik sediaan tersebut. Nilai uji daya lekat krim mempunyai hubungan dengan daya sebar krim, di mana semakin kecil daya sebar krim, maka semakin lama waktu krim untuk melekat, dan begitu pun sebaliknya. Semakin besar daya sebar krim, maka semakin cepat waktu krim untuk melekat karena konsistensi dari krim yang pekat. Yang terakhir ada uji pH. Pada penelitian ini menunjukkan formula 1-3 didapatkan pH 6. Lalu yang formulasi 4 dan 5 mempunyai pH lebih dari 6,5, maka sediaan krim memiliki pH basa sehingga dapat membuat kulit menjadi bersisik. Apabila pH kurang dari 4,5, maka sediaan krim memiliki pH asam sehingga dapat mengiritasi kulit wajah. Jadi, pH sediaan harus berada dalam rentang pH kulit, yaitu 4,5 sampai 6,5 untuk mencegah iritasi pada kulit sehingga aman untuk diaplikasikan ke kulit. Poin terakhir ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama, perbedaan konsentrasi emulgator asam stearat dan triethanolamin mempengaruhi sediaan krim minyak serai wangi, yaitu pada uji pH dan daya lekat. Semakin banyak triethanolamin yang ditambahkan, maka pH krim menjadi basah, dan semakin banyak asam stearat, maka pH krim menjadi asam. Kemudian, peningkatan nilai daya lekatnya dipengaruhi oleh asam stearat yang dapat meningkatkan konsistensi sediaan krim. Semakin tinggi konsentrasi asam stearat, maka membuat sediaan lebih kental sehingga daya lekat krim menjadi meningkat.
Yang terakhir, formula pada penelitian ini yang memiliki kriteria yang paling baik yaitu formula 3, memiliki hasil uji yang sesuai dengan persyaratan. Adapun saran, penelitian ini memerlukan waktu lebih panjang untuk melihat kestabilan sediaan krim dan dilakukan uji lanjut, terutama uji efektivitas antibakteri. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat untuk pembaca ataupun yang menyusun. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.